Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Bagaimana persiapan kalian untuk menghadapi asesmen sumatif akhir semester ganjil ini? Sudah belajar atau belum? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kisi-kisi untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 ya. Untuk bahan asesmen sumatif akhir semester ganjil ini. Baik, kita mulai saja video ini. Video ini membahas materi dan submateri pokok dalam pembelajaran yang telah dilalui pada semester 1 yang lalu ya. Kemudian pembahasan materi ini sebagai kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir semester. Ingat, kisi-kisi soal ya, bukan latihan soal, dan kisi-kisi tidak sama dengan soal. Kemudian bahan materinya ini berasal dari buku paket PPKN siswa kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 yang kalian gunakan setiap hari. Pada kesempatan kali ini ada 3 objek pembahasan yang akan dibahas. Yang pertama itu bab 1 tentunya, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sebelum videonya dilanjut, bagi kalian yang baru saja nonton video ini atau bergabung di channel ini, mohon di subscribe dulu ya, biar nanti kalau saya upload video-video tentang PPKN, kalian bisa langsung menerima pemberitahuannya. Oke, terima kasih. Baik, pembahasan pada bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, ada 2 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di antaranya ada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa. Kemudian, di bab 2, tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2 pokok bahasan juga. Yang pertama adalah makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, untuk bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, pokok bahasannya yaitu pengertian atau arti kedaulatan. Yang kedua, teori-teori kedaulatan. Yang ketiga, bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang keempat, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir, tentang lembaga-lembaga negara. Baik, kita mulai dari bab 1. Kita akan bedah sama-sama satu persatu pembahasan yang ada di bab 1 tadi. Ya, ada pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bedakan ya antara Pancasila sebagai dasar negara dan pengertian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan dibuka kembali catatan kalian selama pembelajaran yang lalu. Kemudian sambil diperiksa juga buku-buku paketnya ya, dibuka-buka. Oke, selanjutnya pokok bahasan yang kedua di bab 1 tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa awal kemerdekaan. Silahkan kalian fokus pada materi ini tentang pemberontakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia atau DITI. Kemudian yang kedua, pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau disingkat G30S PKI. Ya,
Silakan dibuka, fokus pada dua pembahasan ini, dipahami pelan-pelan sambil belajar, sambil santai, sambil menonton video saya. Pada penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang kedua adalah masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, silakan kalian fokus kepada penerapan demokrasi masa Orde Lama. Ada demokrasi apa saja yang digunakan pada saat masa Orde Lama. Kemudian tentang dekret presiden. Yang selanjutnya penyimpangan pada masa Orde Lama. Ini diingat-ingat, dipahami ada apa saja demokrasi di Orde Lama, kemudian apa itu dekret presiden, isinya apa saja, tanggal berapa dekret presiden itu, ya. Kemudian apa saja penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Selanjutnya pada masa Orde Baru ada 3 poin yang ditekankan di sini. Penerapan demokrasi pada masa Orde Baru, kemudian penyimpangannya juga apa saja yang terjadi pada masa Orde Baru, dan bagaimana berakhirnya masa Orde Baru itu. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara atau sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai yang dipahami di sini ada 5 ya: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Silahkan dibaca buku paketnya. Ini ada di buku paket kalian. Nah, itulah bab 1 tadi ya. Sebelum lanjut ke bab 2, ayo yang belum subscribe channel saya di subscribe dulu. Kita akan lanjut pembahasannya di bab 2. Oke, bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 2 pokok bahasan tadi ya. Pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita langsung bahas yang pertama, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang akan dibahas? Yang pertama adalah dalil objektif dan subjektif yang terkandung dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang ada di alinea pertama ya. Ingat apa saja bunyinya? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, itu dimana dalil objektif dan dimana dalil subjektifnya. Silahkan kalian baca kembali. Kemudian yang kedua, makna isi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea kedua ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian yang ketiga, ada tujuan nasional negara Indonesia merdeka. Apa saja tujuan nasional negara Indonesia merdeka yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, yang kedua adalah pokok-pokok pikiran ya, yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama yaitu tentang persatuan, pokok pikiran kedua tentang keadilan sosial, pokok pikiran ketiga tentang kedaulatan rakyat, pokok pikiran keempat tentang ketuhanan. Jadi ini kalian baca satu persatu maknanya apa sih di sini pokok pikiran ini gitu ya. Kenapa pokok pikiran pertama persatuan, pokok pikiran kedua, dan seterusnya. Baik, selanjutnya bab 3. Iya, tadi bab 2 selesai ya ternyata ya, sedikit. Ya, sekarang bab 3 tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Pokok bahasannya ada 6. Ya, pengertian atau arti kedaulatan, teori-teori kedaulatan, bentuk kedaulatan, prinsip kedaulatan, pelaksanaan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan lembaga-lembaga negara. Kita mulai langsung bab 3. Ada apa saja yang akan dibahas? Yang pertama tentang pengertian atau arti kedaulatan. Ya, kalian
definisikan apa sih kedaulatan itu artinya ya, yang sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian yang kedua, jenis-jenis kedaulatan. Ada kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan keluar. Maksud dari kedaulatan ke dalam dan keluar itu apa ya? Coba dibaca lagi catatannya, apa yang sudah dipresentasikan di video, silahkan dipahami kembali. Selanjutnya, pokok bahasan yang berikutnya adalah teori-teori kedaulatan. Nah, ini yang agak menyulitkan biasanya nih ya, yang membedakannya ya. Teori kedaulatan Tuhan. Ingat tokohnya siapa saja? Ada Augustinus, ada Thomas Aquino, dan F. Hegel. Kemudian teori kedaulatan raja ada Thomas Hobbes. Teori kedaulatan negara ada John Bodin dan George Laennec. Teori kedaulatan hukum ada Krabbe dan Leon Dewey. Kemudian yang kelima, teori kedaulatan rakyat ada Montesquieu dan J.J. Rousseau. Diingat-ingat tokohnya jangan sampai tertukar ya antara tokoh dengan teorinya. Masih tentang kedaulatan negara Republik Indonesia di bab 3. Yang selanjutnya adalah bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang dibahas dalam bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia yang pertama adalah kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ayo apa? Ada yang tahu kedaulatan negara Indonesia itu? Kemudian yang kedua, ketentuan pasal Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedaulatan negara Indonesia. Pasal berapa dan bagaimana bunyinya yang mengatur atau menegaskan tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, pembagian kekuasaan berdasarkan Montesquieu ya. Montesquieu membagi kekuasaan atau sphere of power, bisa disebut juga trias politika. Ada apa saja di sana yang dibagi kekuasaannya. Selanjutnya, prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat, pahami isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya di alinea ke-4. Disitulah berisi prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimanakah pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia? Ya, kita bahas mulai dari perkembangannya demokrasi di Indonesia. Mulai dari awal kemerdekaan, ada demokrasi parlementer, ada demokrasi liberal, ada demokrasi terpimpin, ada demokrasi Pancasila. Nah, ini yang akan kalian fokuskan ya tentang pelaksanaan kedaulatan. Apa itu demokrasi parlementer, apa itu demokrasi liberal, dan yang lain-lain. Pahami dan bedakan masing-masingnya. Kemudian yang berikutnya ada asas-asas pemilihan umum. Ya, ada asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung itu maksudnya apa? Umum itu maksudnya bagaimana, bebas juga seperti apa, dan rahasia itu apa maksudnya. Itulah tentang pelaksanaan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada lembaga-lembaga pelaksana kedaulatan negara Republik Indonesia. Lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan negara Republik Indonesia ada 3 bagian ya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif itu adalah lembaga yang membuat undang-undang atau merancang, menyusun undang-undang. Yang kedua, lembaga eksekutif itu yang melaksanakan undang-undang. Dan ada yang ketiga, yudikatif, yaitu lembaga yang menegakkan hukum atau peraturan perundang-undangan. Silahkan kalian pahami masing-masing, kemudian kalian bedakan tugas dan fungsinya seperti apa. Yang terakhir, tentang kedaulatan negara Republik Indonesia, lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan, tugas pokok atau fungsi lembaga negara itu yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya siapa saja? Coba dicek. Tugas MPR, tugas DPR, Presiden, lembaga yudisial, dan wewenang Mahkamah Konstitusi atau MK.
Coba kalian periksa atau kalian cek ya tugasnya MPR apa saja sih menurut Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan ada di pasal berapa di Undang-Undang Dasar tersebut. Kemudian DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat juga apa saja, bedakan tugasnya. Kemudian Presiden, lembaga yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Itulah yang akan menjadi bahan soal asesmen sumatif akhir semester ganjil ini tahun pelajaran 2023. Silahkan kalian pelajari satu persatu ya, kalian checklist setiap materi, setiap poin-poinnya, pahami. Jika ada yang belum dipahami, masih ada waktu untuk mempelajarinya. Itu saja yang bisa saya bagikan tentang kisi-kisi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk asesmen sumatif akhir semester ganjil ini. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.